Umat yang terkasih, kita berkumpul di sini Minggu 25 Agustus 2024 untuk beribadah kepada Tuhan yang telah memberikan kita kemerdekaan sebagai bangsa Indonesia. Kita bersyukur kepada Tuhan atas segala anugerah dan berkat yang telah dilimpahkan kepada kita. Kita juga mengingat perjuangan para pahlawan dan pejuang yang telah mengorbankan jiwa dan raganya demi mempertahankan kedaulatan dan keutuhan negara kita. Perjuangan kita belum selesai. Masih banyak pekerjaan rumah yang harus kita selesaikan untuk tetap menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Karena itu, kita akan mohon berkat agar kita dimampukan melanjutkan perjuangan ini. Kita mengawali ibadah ini dengan pujian, nyanyian Kidung Baru nomor 7, nyanyikanlah nyanyian baru. Pencipta cakrawala, segala serafim kerubim, pujilah Dia, besarkanlah namanya. Bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Biar bergemuruh samudra dan isinya, serta isi dunia, dan biar sungai, gunung, bukit, lembah bertepuk tangan bersama-sama. Bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menciptakan langit bumi, yang setia memelihara ciptaannya. Amin, amin, amin. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus dan dari Roh Kudus menyertai saudara semua. Umat yang terkasih, ibadah minggu ini mengajak kita mengingat kembali perjuangan yang belum selesai sebagai bangsa dan gereja. Kita masih berjuang untuk mengisi kemerdekaan, mencapai perdamaian yang sejati, baik secara pribadi maupun bersama-sama. Kita juga masih berjuang untuk menjadi saksi dan pelayanan Kristus yang berani dan setia di tengah dunia yang penuh godaan dan kegelapan. Namun demikian, Allah tidak akan meninggalkan kita sendirian dalam perjuangan kita. Ia selalu menyertai dan memberkati kita dengan kuasa dan kasih-Nya. Allah menjanjikan kita kemenangan dan kebahagiaan yang abadi jika kita tetap bertahan dan berharap kepadanya. Mari kita nyanyikan nyanyian Kidung Baru 1, Hai Kristen, nyanyilah. Haleluya, amin.
Kita menyambut firman, kita berdoa. Ya Tuhan, pimpin hati kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat menyimak dan mendengarkan sabda-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab dari Yohanes 6. Yohanes 6 ayat 56 sampai dengan 69. Yohanes 6 ayat 56 sampai 69 demikian. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti yang seperti dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Semuanya ini dikatakan Yesus di Kapernaum ketika ia mengajar di rumah ibadat. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, "Perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya?" Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, "Adakah perkataan itu mengguncangkan imanmu? Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya." Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan Dia. Lalu Ia berkata, "Sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya." Mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut Dia. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, "Apakah kamu tidak mau pergi juga?" Jawab Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah." Demikian pembacaan Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan sabda Tuhan, serta yang tekun melaksanakannya. Haleluya. Umat yang terkasih, gereja dan umat harus senantiasa mewujudkan misi dalam keberadaan di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara. Tanpa pelaksanaan misi gereja hanya akan menjadi keberadaan tanpa guna dan makna. Perwujudan misi gereja juga sekaligus perwujudan peran publik orang Kristen di tengah-tengah hidup bangsa dan negara. Peran yang tentu tidak akan pernah selesai, sekalipun bangsa Indonesia sudah lama menikmati kemerdekaan secara politik. Dalam mewujudkan misinya, gereja diperlengkapi dengan, dalam tanda kutip, senjata, yaitu kebenaran, keadilan, damai sejahtera, keselamatan, dan firman-Nya, untuk
melawan beragam kekuatan yang hendak memecah belah bangsa ini. Jemaat yang terkasih, dalam bacaan kita saat ini, tidak setiap pengikut Yesus pada akhirnya mampu bertahan dalam mengikut Yesus dan mewujudkan misi Yesus dalam kehidupan ini. Perikop saat ini memperlihatkan banyak pengikut Yesus yang akhirnya meninggalkannya. Mereka tidak lagi mau meneruskan perjuangan hidup bersama Yesus. Yesus tahu bahwa di antara 12 muridnya, Yudas akan meninggalkannya. Dalam perjuangan iman, murid-murid memang dituntut untuk percaya penuh pada Yesus. Dengan percaya penuh pada Yesus dan mengandalkan pimpinannya, murid-murid akan dapat bertahan dalam mewujudkan misi mereka di tengah-tengah dunia ini dan tidak akan meninggalkan Yesus. Umat yang terkasih, kesadaran orang Kristen akan misi hidupnya akan memampukan untuk berjuang dalam keyakinan penyertaan Allah di dunia ini. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kesetiaan orang Kristen untuk memperjuangkan misi hidupnya menandakan peran publik umat Kristen yang baik di negara Indonesia ini. Renungan saat ini, khotbah saat ini memberikan arah dan pemandu bagi jemaat Kristen untuk tetap memperjuangkan misi hidupnya di negara Indonesia. Ya, harus diperjuangkan dengan penuh tanggung jawab, menghadirkan diri baik sebagai pribadi, komunitas Kristen dalam kehidupan sehari-hari. Jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, perjuangan kita, gereja, dan umat memang belum selesai. Kita sebagai gereja hidup dalam beragam persoalan bangsa. Oleh karena itu, gereja dan umat kita semua diingatkan dan didorong untuk mau melaksanakan misi hidup dengan sungguh-sungguh. Gereja yang tidak menjalankan misi ibarat mobil baru yang tidak pernah dipakai di jalan, hanya diparkir di garasi rumah. Bisa jadi memang terlihat bagus dan megah, namun tak ada guna. Jemaat yang terkasih, setiap umat juga punya misi hidup masing-masing. Jika misi Nelson Mandela adalah mengakhiri apartheid, misi Mother Teresa adalah mewujudkan belas kasih pada mereka yang terbuang. Lalu, apa misi hidup kita dalam konteks hidup kita yang kita jalani saat ini? Apapun pekerjaan kita, apapun peran kita, selalu berapa misi Allah dalam hidup kita. Tentu misi kita berbeda dengan Nelson Mandela, berbeda dengan Bunda Teresa, bahkan berbeda dengan orang-orang lain. Yang penting, kenali, temukan, dan perjuangkan misi kita, karena perjuangan kita memang belum usai. Tuhan memberi kekuatan. Amin. Saat teduh untuk kita. Saat teduh selesai, umat bangkit berdiri. Mari kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati,
naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silahkan duduk, mari kita berdoa. Ya Tuhan, perkenankan kami membawa doa kami. Kami serahkan bangsa dan negara Indonesia. Kami bersyukur dan berterima kasih jika kami dapat memperingati dan merayakan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79. Berkati kami semua dalam penghayatan berbangsa dan bernegara. Kami serahkan juga kondisi situasi politik terkini, lebih-lebih menjelang pemilihan kepala daerah di bulan November. Kami serahkan jajaran pemerintah Republik Indonesia, Presiden, Wakil Presiden, Menteri. Kami serahkan juga lembaga legislatif DPR dan juga lembaga yudikatif Mahkamah Konstitusi. Semua komponen bangsa ini biarlah Tuhan yang menggenggam. Ya Tuhan, kami serahkan keluarga kami satu persatu, kiranya Engkau memberikan berkat, demikian juga gereja-gereja yang menjalankan misi, berilah kekuatan. Sekolah Kristen, Tuhan berkati. Doa ini kami haturkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Umat yang terkasih, kita tidak hanya merayakan sejarah dan prestasi bangsa, tetapi juga mengakui tanggung jawab untuk terus memperjuangkan cita-cita yang belum tercapai. Sebagai ungkapan syukur atas berkat-berkat, kita berkomitmen untuk memajukan bangsa dengan memberikan persembahan didasari dengan 1 Tesalonika ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mari kita haturkan diiringi kidung jemaat 450, hidup kita yang benar. Mari kita berdoa. Bapa sumber segala berkat, kami bersyukur bahwa semua yang kami persembahkan berasal dari tangan-Mu. Kami percaya persembahan ini dapat menjadi alat yang mendatangkan sukacita dan damai sejahtera. Kami percaya persembahan ini dapat menjadi berkat bagi banyak orang dan memuliakan nama-Mu. Sertai kami dalam karya di hari-hari yang akan datang. Kami berdoa kepada Bapa dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Mari kita nyatakan nyanyian pengutusan, nyanyian Kidung Baru, NKB 218, Indonesia, Tanah Airku. Mari kita hundur dan menyambut berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.